Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bab 699 Kesalahpahaman. Yah, karena kamu menyebutku orang mesum, sudah sepantasnya aku menunjukkan kepadamu bagaimana orang mesum berperilaku, kata Kai. Dia tersenyum mengancam dan mengejar wanita itu. Ah! Wanita itu berteriak sambil berlari dan berpegangan pada pakaiannya. Jika ada yang muncul pada saat itu, mereka akan berasumsi bahwa Kai sedang menindas wanita itu. Tidak ada yang akan curiga bahwa dialah yang mencoba membunuhnya. Kai tertawa kecil melihat gadis itu panik seperti itu. Satu langkah cepat adalah semua yang diperlukan baginya untuk resleting ke sisinya. Wanita itu secara naluriah menamparnya ketika dia melihatnya di sana. Dia lupa tangannya adalah satu-satunya hal yang menjaga pakaiannya tetap utuh, dan tamparan itu menyebabkan kain bergerak ke samping, memperlihatkan pakaian dalam dan bahunya. Hah, ini mengejutkan. Siapa yang mengira wanita sepertimu akan mengenakan pakaian dalam berwarna merah? Menggoda Kai dengan kejam. Wanita itu terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah mengekspos dirinya sendiri, jadi dia dengan cepat menarik pakaiannya untuk menutupi dirinya. Kamu penjahat. Aku akan menghantuimu sampai ke kuburanmu. Dia melotot jahat dan membuka mulutnya. Sepertinya dia benar-benar akan menggigit lidahnya sendiri. Kai tahu dia serius ingin bunuh diri, jadi dia juga ketakutan. Dia mendorong pipinya bersama untuk menghentikannya menggigit, lalu mengetuk bagian belakang kepalanya untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Itu intens. Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada wanita yang pingsan itu. Dia tidak akan membiarkannya mati sampai dia mengetahui semua tentang identitas aslinya dan mengapa dia ingin menangkapnya. Dia penasaran karena dia tidak ingat pernah menginjak kakinya. Jadi mengapa dia begitu bertekad untuk menangkap saya? Kai tidak punya pilihan saat itu. Meski tidak rela, dia harus menggendong wanita itu dan kembali ke mansion di Dragon Bay. Saat dia melakukan perjalanan, dia memikirkan bagaimana dia akan menjelaskan situasinya kepada Josephine dan Lisbeth. Mereka adalah wanita yang sensitif, terutama saat mereka bersama. Ketika dia sampai di mansion, dia menyadari bahwa baik Josephine maupun Lisbeth belum tidur. Mereka sedang menonton beberapa sinetron dramatis di TV. Aku benci acara-acara itu. Ketika para wanita melihat Kai pulang dengan seorang wanita yang tidak sadarkan diri, mereka berdua melompat dari sofa. Kai, siapa dia? Tanya Josephine. Dia seseorang yang kulihat di jalan. Aku merasa kasihan padanya karena dia mabuk, bohong Kai. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Lisbeth, bagaimanapun, angkat bicara segera setelah dia selesai berbicara. Oi, berhenti berbohong, Kai. Dia wanita yang datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Dia bahkan memberimu cermin perunggu. Gah, siapa namanya lagi? Lisbeth mengungkap kebohongan Kai begitu dia melihat wajah wanita itu. Namanya Melanie Woodlands, jawab Josephine. Ah iya, itu dia. Lisbeth mengangguk. Kai langsung terperanjat. Dia lupa Josephine dan Lisbeth pernah bertemu Melanie di masa lalu. Dia tidak berpikir untuk berbohong lebih baik karena wanita dalam pelukannya sama sekali bukan Melanie. Dia hanyalah seseorang yang terlihat identik dengan Melanie. Ya ampun, kamu adalah bagian dari pekerjaan, Kai. Saya tidak percaya Anda berbohong dan mengklaim dia hanya pemabuk yang Anda temui di jalan. Apakah Anda menganggap saya idiot? Tanya Josephine sambil memelototi Kai. Tidak, dengarkan aku. Dia bukan Melanie tapi beberapa yang mirip Melanie. Itu saja. Kai mencoba menjelaskan situasinya kepada Josephine, tetapi dia tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Itu bisa dimengerti. Jika Kai mendengar cerita seperti itu, dia juga tidak akan percaya. Faktanya, gadis itu sangat mirip dengan Melanie sehingga dia salah mengira identitasnya sebelumnya. Bersenang-senanglah dengan wanita itu, Kai. Aku akan pergi, teriak Josephine.
Dia pergi dengan terengah-engah. Lisbeth juga memelototi Kai. Setelah itu, dia pergi untuk mengejar Josephine. Tunggu, Josephine. Lisbeth. Kai memeluk wanita itu dan memperhatikan saat Josephine dan Lisbeth pergi. Keputusasaan dan kekesalan melanda dirinya. Kurasa aku hanya harus menunggu sampai aku mengetahui semuanya. Hanya dengan begitu saya dapat menjelaskan situasinya kepada Josephine. Bab 700 Kekerabatan. Karena gadis itu tidak sadarkan diri, Kai memasukkannya ke kamarnya dan mengunci pintu untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah itu, Kai menghubungi Riley dan menceritakan semuanya. Riley terkejut mendengarnya. Dia meminta Kai untuk mengawasi gadis itu. Kemudian, dia langsung bergegas dari Jade Boraf ke Horrington bersama Melanie. Saat fajar tiba, Riley dan Melanie mencapai Horrington dan melihat Kai tidur di sofa di ruang tamu. Kai dengan waspada membuka matanya begitu dia merasa ada seseorang yang mendekat. Setelah melihat bahwa itu adalah Riley dan Melanie, dia menghela nafas dan berkata, "Tuan Dragon, gadis itu ada di kamar tidur. Saya menguncinya di dalamnya sehingga dia tidak bisa melarikan diri." Petik 2. Dengan itu, Kai membawa Riley dan Melanie ke kamar tidur. Saat mereka berjalan, Kai terus menatap Melanie. Jauh di lubuk hati, Kai mengira Melanie dan gadis itu mirip, dengan satu-satunya perbedaan adalah gadis itu memancarkan aura dingin. "Kai, kenapa kau menatapku? Apa gadis itu benar-benar mirip denganku?" tanya Melanie saat menyadari Kai terus menatapnya. "Yah, kalian berdua terlihat hampir identik," jawab Kai tegas. Mendengar itu, Melanie merasa penasaran dan ingin sekali bertemu dengan gadis itu. "Kai, apakah kamu mengatakan gadis itu menggunakan teknik rayuan juga?" Kai mengangguk dan menjawab, "Ya. Dia menggunakan teknik rayuan untuk melawanku di bar tadi malam. Pada saat itu, saya pikir dia adalah Melanie." "Tuan Dragon, apakah Anda tahu siapa keluarga Melanie saat Anda mengadopsinya? Apa dia punya saudara kandung?" Riley menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan dan berkata, "Saya tidak bertemu Melanie sejak awal. Orang lain menemukannya dan menyerahkannya kepadaku. Karenanya, saya tidak tahu apakah dia memiliki saudara kandung." Petik 2. Kai terkejut mengetahui bahwa Riley bukanlah orang pertama yang menemukan Melanie. Mereka segera tiba di kamar tidur. Namun, begitu Kai membuka pintu, sebuah belati menancap ke arahnya. Untungnya, Kai dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih belati. Saat berikutnya, dia menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan sedikit kekuatan. Setelah gadis itu gagal menyakiti Kai, dia ingin melarikan diri. Namun, dia terpaku di lantai saat melihat Melanie. Sementara itu, mata Melanie terbelalak kaget saat melihat gadis itu. Karena kedua gadis itu mirip, mereka tampak seperti pantulan satu sama lain di depan cermin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka mengenakan pakaian yang berbeda. Rahang Riley ternganga saat melihat mereka. "Sudah kubilang kau mirip dengan temanku. Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Kai berkata kepada gadis itu, yang masih linglung. Gadis itu tidak menanggapi Kai, hanya menatap Melanie. Setelah beberapa saat, Melanie dan gadis itu berjalan mendekat dengan tatapan saling mengunci. Ketika ada sekitar 1 meter antara Melanie dan gadis itu, sinar cahaya redup tiba-tiba memancar dari tubuh mereka sebelum terjalin. Saat itu, Melanie dan gadis itu bisa merasakan rasa kekeluargaan yang kuat, hingga air mata mengalir di wajah mereka. "Kakak perempuan saya." Saat air mata kebahagiaan meluap di mata Melanie, dia secara naluriah memanggil gadis itu sebagai kakak perempuannya. "Adik perempuanku." Gadis itu membalas sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Melanie dan gadis itu secara naluriah memanggil satu sama lain sebagai kakak beradik meskipun sebelumnya mereka tidak saling mengenal, belum lagi siapa yang lebih tua. Kemudian, mereka saling berpelukan erat. Sementara itu, Kai dan Riley tidak bisa mempercayai mata mereka. Karena Riley telah mengadopsi Melanie ketika dia masih muda, dia tahu bahwa dia belum pernah bertemu keluarganya. Karena itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Melanie langsung tahu bahwa gadis itu adalah kakak perempuannya. Apa hanya karena mereka mirip?
Bahkan jika mereka kembar, bagaimana mereka tahu siapa kakak perempuannya? Tidak bisakah Melanie menjadi yang lebih tua? Riley tercengang saat serangkaian pertanyaan melintas di benaknya. Bab 701 tidak mundur. Setelah sadar, Riley menarik Melanie menjauh dari gadis itu dan bertanya dengan bingung, "Melanie, kamu belum pernah bertemu keluargamu sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah kakak perempuanmu?" Dengan tatapan bingung, Melanie menjawab, saya tidak tahu. Saya merasa dekat dengannya begitu saya melihatnya dan secara naluriah memanggilnya kakak perempuan saya." Kemudian, Riley melirik gadis itu dan bertanya dengan tegas, "Nona muda, siapa namamu? Dari mana asal kamu? Siapa orang tuamu? Apakah Anda tahu sebelumnya bahwa Anda memiliki saudara kembar?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nama saya Liana. Saya tidak yakin dari mana saya berasal, saya juga tidak tahu siapa orang tua saya. Ayah baptis saya yang membesarkan saya. Aku juga tidak tahu kalau aku punya saudara perempuan. Namun, saya merasakan kekerabatan dan kehangatan yang kuat di hati saya begitu saya melihatnya." "Siapa ayah baptismu? Mengapa Anda ingin menangkap saya?" Kai mengambil kesempatan untuk bertanya pada Liana. Namun demikian, Liana menatap Kai dengan waspada dan tidak menanggapi pertanyaannya. Ketika Kai ingin meraih lengan Liana untuk melanjutkan menanyainya, Melanie menghentikannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah jelas? Saya perlu tahu mengapa dia memburu saya," jawab Kai dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Siapapun akan marah jika mereka diserang tanpa alasan. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia adikku." Melanie dengan tegas menangkis Kai dari Liana. "Aku mengerti bahwa kalian berdua mirip, tetapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah saudara perempuanmu? Bahkan jika kita menganggap bahwa dia adalah saudara perempuanmu, mengapa aku tidak bisa melawan setelah dia menyerangku?" Kai bertanya pada Melanie. "Saya tidak peduli. Aku yakin dia adikku, jadi kamu tidak boleh menyentuhnya," kata Melanie sambil mengerucutkan bibirnya. Meskipun Melanie hanya tahu teknik rayuan dan bukan tandingan Kai, dia menolak untuk mundur. Melihat suasana semakin tegang, Riley membujuk Kai, "Kai, kamu bisa menyimpan pertanyaan itu sendiri sebelum kita mengetahui siapa mereka. Untuk saat ini, keluarlah bersamaku." Setelah itu, Riley membawa Kai ke ruang tamu, meninggalkan Melanie dan Liana di kamar. "Biarkan aku bertanya pada Brody apa yang terjadi karena dialah yang menyerahkan Melanie kepadaku saat itu." Dengan itu, Riley mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Brody. Dipenuhi dengan keraguan, Kai hanya bisa bertanya, "Tuan Dragon, siapa Brody? Mengapa dia menyerahkan Melanie kepadamu setelah dia menjemputnya di jalan?" Sambil memutar nomor telepon, Riley menjelaskan, Brody Dixon adalah salah satu dari 4 penjahat di desa penjahat. Mengingat Melanie adalah bayi perempuan, mereka pikir mereka tidak bisa membesarkannya. Karena itu, Brody, yang dekat dengan saya, meminta saya untuk membesarkannya. Desa penjahat. Kai mengernyit mendengarnya. Apakah orang-orang di desa itu adalah penjahat yang paling kejam? Riley menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan tersenyum, orang-orang yang takut menyebut mereka penjahat. Namun, orang lain yang menyukai mereka menganggap mereka sebagai orang benar. Bagi saya, mereka adalah beberapa orang tua yang menghukum penjahat dan melindungi yang rentan. Satu-satunya hal adalah mereka bisa sedikit aneh. Saat Kai hendak menanyainya lebih lanjut, seseorang menjawab panggilan Riley. "Riley, kenapa kau meneleponku pagi-pagi begini? Apa kau diburu oleh para dragon lagi? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak bisa ikut campur jika para dragon ingin memburumu, karena itu adalah urusan internal keluargamu. Namun, jika Anda bergabung dengan desa penjahat, kami akan memiliki alasan untuk melindungi Anda. Kalau begitu, para dragon tidak akan menyentuhmu lagi," kata orang itu dengan suara mengantuk dan bahkan menguap. Sepertinya telepon Riley telah mengganggu tidurnya. "Brody, aku tidak sedang diburu. Selain itu, berhenti memintaku untuk meninggalkan para dragon. Sejak Tuan Dragon tua menyelamatkan hidupku sebelumnya,
aku akan selalu menjadi bagian dari para dragon. Maafkan saya karena tidak bisa bergabung dengan desa penjahat. Rayleigh menolak undangan itu dengan tegas. Bab 702 Racun Tawon. Rayleigh, kau sangat keras kepala. Keluarga Dragon sekarang berbeda dari keluarga yang dulu kau bersumpah setia. Juga, saya pernah mendengar bahwa para Dragon tiba-tiba memiliki tuan muda, yang bahkan para Dragon telah berikan hadiah 3 kristal. Jika saya bukan teman Anda, saya pasti sudah menerima misi itu. Omong-omong, Nona Dragon. Baiklah, saya menelepon Anda untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Tolong berhenti menggangguku seperti nenekku dan berhenti mencampuri urusan para Dragon. Rayleigh menghentikan Brody dari memikirkannya dan diam-diam melirik Kai. Lagi pula, ada beberapa hal yang dia tidak ingin Kai ketahui. Meskipun demikian, dia juga terkejut mendengar bahwa para Dragon bersedia menawarkan 3 kristal sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Kai. Bagaimanapun, kristal adalah sumber penting untuk kultivasi dan jauh lebih premium daripada batu spiritual. Mengingat bahwa seorang kultivator di fase transendensi seperti Kai dapat menggunakan batu spiritual selama setahun, orang dapat membayangkan betapa berharganya kristal. Kai telah menerima beberapa informasi tetapi masih belum mendapatkan gambaran lengkap setelah mendengarkan Brody. Oleh karena itu, dia pikir dia harus menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk menghilangkan keraguannya. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki, dan saya akan menjawab Anda semampu saya, jawab Brody. Apakah kamu masih ingat Melanie? Rayleigh bertanya. Melanie. Brody ragu-ragu dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Jelas, dia telah melupakannya. 20 tahun yang lalu, Anda menemukan seorang bayi perempuan dan meminta saya untuk membesarkannya, Rayleigh mendorong. Setelah mengingat ingatan itu, Brody menjawab, oh, saya ingat dia. Mengapa Anda ingin bertanya tentang dia? Apakah sesuatu terjadi? Apakah Anda ingat di mana Anda menemukan Melanie? Apakah Melanie sendirian di pinggir jalan saat itu? Apakah Anda melihat orang tuanya? Apa kau tahu di mana rumahnya? Rayleigh buru-buru mengajukan rentetan pertanyaan. Setelah memikirkannya, Brody menjawab, orang tuanya menggendong Melanie ketika saya menemukannya. Orang tua mereka ingin saya merawatnya. Saat aku menolak, mereka berlutut dan memohon padaku untuk menerimanya. Sementara itu, Rayleigh menjadi panik setelah mendengar itu dan bertanya dengan keras, sialan. Bukankah kamu bilang dia yatim piatu? Ada apa dengan orang tuanya yang memintamu untuk menjaganya? Rayleigh telah setuju untuk mengadopsi Melanie karena Brody telah mengklaim bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Dia akan menyerahkan Melanie kembali ke orang tuanya jika dia tahu dia bukan yatim piatu. Karena Melanie masih bayi saat itu, dia harus dirawat oleh orang tuanya. Terlebih lagi, Rayleigh adalah laki-laki dan hampir tidak bisa merawatnya dengan baik. Kenapa kamu gugup sekarang? Melanie memang seorang yatim piatu. Orang tuanya meninggal segera setelah mereka memberikannya kepada saya, jelas Brody. Merasa bingung, Rayleigh terus bertanya, mereka mati. Bagaimana hal itu terjadi? Bukankah Anda dikenal sebagai dokter ajaib? Tidak ada yang tidak bisa Anda selamatkan. Mengapa Anda melihat mereka sekarat? Orang tua Melanie keracunan parah ketika saya melihat mereka. Pada saat itu, bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkan mereka. Selain itu, karena racun di tubuh mereka adalah racun tawon Mapleton, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan mereka? Brody menjawab dengan nada tidak senang. Racun tawon Mapleton. Mungkinkah seseorang dari Mapleton membunuh orang tua Melanie? Rayleigh mengerutkan kening pada pemikiran itu. Saya tidak punya ide. Setelah orang tua Melanie meninggal, saya mengubur mereka dan memberikannya kepada Anda. Brody menguap dan menambahkan, aku lelah, jadi aku akan melanjutkan tidur. Dengan itu, Brody menutup telepon. Rayleigh terpaku ke tanah sambil memegang telepon. Sejak orang tua Melanie meninggal karena racun tawon, Rayleigh percaya pembunuhnya adalah seseorang dari Mapleton. Meskipun tawon berbisa itu agresif dan mematikan, Mapleton jarang menggunakannya karena berbagai tantangan dalam membiakkannya. Bab 703 Rahasia Teratas.
Tawon beracun akan mati segera setelah disengat, yang berarti tawon baru harus dikembangbiakkan untuk misi lain. Setelah beberapa saat, Kai mengingatkan Rayleigh, Tuan Dragon, Liana mungkin terhubung dengan Mapleton entah bagaimana. Selain menggunakan teknik rayuan, dia juga bisa melepaskan gas beracun. Untungnya, gas itu tidak membahayakan saya, karena saya bisa menyerapnya dengan menggunakan teknik fokus. Ayo pergi dan tanyakan pada Liana tentang latar belakangnya. Rayleigh juga berpendapat bahwa ini adalah kesempatan untuk mengetahui masa lalu Melanie. Ketika Kai dan Rayleigh memasuki ruangan, Melanie dan Liana sedang duduk bersebelahan dan mengobrol dengan gembira. Karena mereka tampak sangat dekat, orang akan berpikir bahwa mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Liana berhenti tersenyum dan berbicara ketika dia melihat Kai dan Rayleigh masuk. Bagaimana hubunganmu dengan Mapleton? Rayleigh bertanya langsung pada Liana. Mengingat kepekaan pertanyaan itu, Liana menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, Melanie memperkenalkan, Liana, ini Tuan Dragon. Dia baik hati dan telah membesarkan saya sejak saya masih bayi. Jangan ragu untuk menceritakan kisahmu padanya. Sejak Melanie menjamin Rayleigh, Liana akhirnya berkata, Raja Racun di Mapleton adalah ayah baptisku. Saya dibesarkan di Mapleton. Rayleigh terkejut ketika mendengar kata-kata Liana. Dengan asumsi bahwa Melanie dan Liana adalah kembar, orang tua mereka meninggal karena racun tawon Mapleton. Kalau begitu, mengapa Mapleton mengadopsi Liana? Kalau begitu, kamu pasti dikirim oleh Raja Racun. Saya berasumsi Raja Racun bermaksud untuk membalaskan dendam putra baptisnya. Petik 2. Kai melihat keseluruhan gambar setelah mengetahui Raja Racun telah mengirim Liana ke sini. Karena dia telah membunuh anak baptis Raja Racun, Fabian, dan menghancurkan sekte Bulan Sabit, masuk akal jika Raja Racun ingin menghukumnya. Sementara itu, Liana menatap Kai dan mencibir, karena ayah baptis memiliki lusinan anak baptis, mengapa dia harus peduli pada Fabian? Mereka semua hanyalah pionnya yang memberinya ramuan dan sumber daya. Oleh karena itu, kematian mereka tidak akan berarti apa-apa baginya. Mengapa dia membalas dendam kepada mendiang anak baptisnya? Jika Raja Racun tidak berniat untuk membalaskan dendam Fabian, mengapa dia mengirimmu untuk mengejarku? Kai bertanya, keraguan memenuhi pikirannya. Liana menjawab dengan tegas, itu rahasia Mapleton, jadi aku tidak memberitahumu. Bahkan jika Kai menggunakan kekerasan, Liana tidak akan mengungkapkan apapun padanya. Jadi, Rayleigh bertanya kepada Melanie, Melanie, apakah kamu tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Tuan Dragon, bukankah kau bilang kau menemukanku di jalan? Apa kau pernah bertemu dengan orang tuaku sebelumnya? Melanie terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Rayleigh. Lagi pula, dia tidak pernah menyebutkan orang tuanya kepadanya. Rayleigh menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu orang tuamu sebelumnya. Namun, Brody bertemu mereka saat pertama kali melihatmu. Orang tuamu yang memintanya untuk membawamu pergi. Selain itu, orang tuamu meninggal karena racun tawon Mapleton. Setelah kematian mereka, Brody menguburkan mendiang orang tuamu sebelum dia pergi. Melanie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liana ketika dia mendengar bahwa orang tua mereka telah meninggal karena racun tawon Mapleton. Pada saat yang sama, Liana juga terkejut. Dia segera berdiri dan berseru, itu tidak mungkin. Hanya Raja Racun yang dapat menggunakan tawon berbisa Mapleton, dan dia tidak akan menggunakan tawon dengan enteng. Bagaimana mungkin orang tua kita meninggal karena racun tawon? Terlebih lagi, jika Raja Racun membunuh orang tua kita, mengapa dia membesarkanku? Karena Liana yakin bahwa Melanie adalah saudara perempuannya, orang tua Melanie juga miliknya. Meskipun demikian, Liana menolak untuk percaya bahwa orang tua mereka meninggal karena racun tawon. Bab 704 tidak dapat menolak keindahan. Jika itu benar, mengapa Raja Racun mengadopsi dan membesarkanku? Karena Melanie memiliki pemikiran yang sama, dia menatap Rayleigh, berharap dia bisa menjelaskannya.
Sayangnya, Riley hanya memiliki informasi terbatas dan tidak dapat memverifikasi klaimnya. Saya hanya menyampaikan informasi yang Brody katakan kepada saya. Terserah Anda apakah akan percaya atau tidak. Petik 2. Dengan itu, Riley meninggalkan ruangan bersama Kai. Setelah beberapa saat, Melanie dan Liana juga keluar dari kamar. Meskipun demikian, ekspresi Liana muram, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Mungkin Liana bertanya-tanya apakah dia harus mempercayai kata-kata Riley. Melanie entah bagaimana percaya bahwa Riley mengatakan yang sebenarnya, karena dia hanya menyampaikan pesan Brody. Meskipun Brody dikenal sebagai penjahat, dia dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Suasana di ruang tamu tegang karena semua orang terdiam. Tiba-tiba, Josephine dan Lisbeth membuka pintu dan masuk. Kai, apakah kamu memiliki malam yang indah kemarin? Josephine bertanya dengan keras begitu dia memasuki mansion. Orang bisa mengatakan bahwa dia cemburu. Saat itu, Riley dan Melanie berbalik dan melihat ada banyak luka di blus Liana. Beberapa tombol juga hilang. Meskipun Liana memegang blusnya agar tetap utuh, dia masih tidak bisa menutupi semua kulitnya yang putih. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengatakan bahwa seseorang telah merobek blus Liana dengan kasar. Kai, kamu mesum. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Merasa marah, Melanie dengan marah menanyai Kai dan meninjunya. Karena Melanie tidak memiliki energi bela diri, dia tidak bisa menyakiti Kai. Sebaliknya, tangannya gemetar ketika energinya pulih. Apakah kamu sudah gila? Aku tidak melakukan apapun pada Liana. Dia mencoba menggunakan teknik rayuan padaku, tapi aku tidak menyukainya, Kai menjelaskan. Sementara itu, Lisbeth dan Josephine terkejut saat melihat Melanie dan Liana yang terlihat sangat mirip. Seketika, mereka tahu bahwa mereka telah salah memahami Kai. Meski begitu, Melanie menolak untuk mempercayai kata-kata Kai. Banteng asteris itu. Lihat apa yang terjadi pada blus Liana. Beraninya Anda mengklaim bahwa Anda tidak melakukan apapun padanya. Anda cabul. Anda sudah memiliki 2 wanita, namun Anda masih ingin menyentuh Liana. Saya tahu bahwa Anda tidak berguna begitu saya melihat mata Anda. Petik 2. Melanie sangat yakin bahwa blus Liana robek karena Kai telah melakukan beberapa hal tercela padanya. Tepat saat Kai ingin membela diri, Josephine menyela, berapa banyak wanita yang dimiliki Kai bukan urusanmu. Siapa Anda untuk menuduhnya menjadi cabul? Saya pacar Kai dan dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Lisbeth mendukung Josephine dan membantah tuduhan Melanie juga. Kai bukan orang cabul tapi orang benar. Anda memfitnah dia. Saat itu, dia tidak melakukan apapun padaku ketika aku jatuh ke pelukannya telanjang. Itu membuktikan bahwa dia bukan orang cabul. Petik 2. Namun, Lisbeth segera menyadari bahwa dia salah bicara. Josephine menatapnya dengan heran dan bertanya, Lisbeth, kapan dia melihat tubuh telanjangmu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Wajah Lisbeth memerah saat dia sangat malu, tidak yakin apa yang harus dia katakan. Ketika Josephine menoleh ke Kai, dia membuang muka, berpura-pura tidak melihatnya. Bagaimana saya bisa memberi tahu Josephine tentang kejadian itu? Bibir Riley berkedut ketika dia melihat wajah Kai yang pemalu. Yah, seorang pahlawan hampir tidak bisa menolak keindahannya. Meskipun seorang pembudidaya energi secara legal dapat menikahi lebih dari satu wanita, Kai harus mengatasi berbagai tantangan untuk mencapainya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 705 memberikan teknik. Melanie mendengus pada Lisbeth dan berkata, itu karena Anda tidak cukup memikat. Bagaimanapun, Kai adalah orang yang mesum. Kalau tidak, bisakah dia menjelaskan mengapa blus Liana seperti ini? Begitu Melanie selesai, Lisbeth sangat marah.
Siapa bilang aku tidak cukup memikat? Tanyakan saja pada Kai siapa yang lebih memikat. Dalam waktu singkat, semua wanita di ruang tamu menoleh ke Kai, membuatnya gugup. Saat Kai merasa tak berdaya, dia hanya bisa menatap Riley dengan sedih, berharap orang lain bisa datang menyelamatkannya. Riley tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, "Melanie, hentikan." Kai tidak melakukan apapun pada Liana. Dia masih perawan dan belum pernah tidur dengan wanita manapun. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Liana? Melanie terkejut dengan pernyataan itu dan menatap Kai dengan tidak percaya. Karena Josephine dan Lisbeth tinggal bersama Kai, Melanie tidak menyangka bahwa dia bisa mengendalikan keinginannya dan tidak tidur dengan mereka. Setelah memikirkannya, Melanie melirik Kai dengan pandangan menghina dan berkata, "Sekarang aku tahu mengapa kamu bisa menolak teknik rayuan. Kamu pasti impoten." Mendengar itu, Kai kesal dan merasakan dorongan untuk membuktikan dirinya kepada Melanie. Namun, karena banyak orang di sekitar, Kai hanya bisa diam. Setelah semua orang tenang, Josephine memandang Riley sebentar dan bertanya pada Kai, "Kai, siapa ini?" Josephine tidak mengenal Riley karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kai memperkenalkan Riley setelah Josephine mengungkitnya. "Oh, aku lupa memperkenalkan Tuan Dragon padamu. Aku tidak akan bisa kembali dari Jadeboraf ke sini dengan selamat tanpa dia. Selain itu, dia juga memberikan pelindung dada perunggu dan pil detoksifikasi kepadaku." Setelah Kai selesai, Josephine tersenyum kepada Riley dan menyapanya, "Senang bertemu denganmu, Tuan Dragon." Riley tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Setelah memindai Josephine selama beberapa detik, dia bertanya, "Apakah kamu sudah makan pil detoksifikasi?" "Ya, saya punya." Josephine mengangguk. Riley melambai pada Josephine dan berkata, "Kemarilah. Saya akan memberikan beberapa teknik kepada Anda, dan Anda dapat mempraktikkannya kapanpun Anda senggang. Namun, itu semua tergantung pada Anda, apakah Anda dapat berhasil mengolah tekniknya." Petik 2. Begitu Josephine mendekati Riley, dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Saat berikutnya, gelombang energi spiritual mengalir dari tangan Riley ke kepala Josephine, dan pikirannya menjadi kosong. Kemudian, teknik, yang terdiri dari 4 kata per kalimat, melintas di matanya. Sekitar 10 detik kemudian, Riley menarik tangannya. Namun, mata Josephine melebar karena terkejut, karena dia merasa pikirannya tiba-tiba diliputi oleh berbagai teknik. "Ini ajaib. Apakah saya akan menjadi jenius jika saya bisa menyuntikkan pengetahuan ke otak saya dengan mudah?" Sementara Josephine bingung, Riley berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa berlatih teknik sekarang berdasarkan apa yang ada di pikiranmu." Iya. Merasa bersemangat, Josephine dengan cepat duduk di sofa dan secara naluriah menutup matanya. Kemudian, dia mulai menyesuaikan kecepatan napasnya berdasarkan tekniknya. Saat napas Josephine menjadi lebih lambat, energi spiritual di sekelilingnya perlahan menyusup ke tubuhnya. "Kamu memang penuh potensi." Riley terkejut melihat Josephine dapat mendeteksi dan menyerap energi spiritual, meskipun kultivasinya baru saja dimulai. Namun, semua orang segera menyadari bahwa napas Josephine semakin melemah. Kemudian, wajah dan kulitnya mulai memerah. Bab 706 Konstituen berapi-api. Suhu ruang tamu naik dengan cepat. Seolah-olah Josephine telah berubah menjadi tungku panas, menyebabkan semua orang mundur darinya. "Api, api!" Lisbeth tiba-tiba berteriak. Sofa yang Josephine duduki mulai mengeluarkan asap karena panasnya yang tinggi. Kai melihat asap dan bergegas untuk memindahkan Josephine. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia menyentuhnya. Tubuh Josephine begitu panas hingga terasa seperti jeruji besi yang panas. "Josephine, Josephine, sofanya terbakar. Kamu harus bangun." Lisbeth berteriak, tapi Josephine sepertinya tidak mendengarnya. Kai mulai panik dan menatap Riley. Dia ingin tahu apa yang terjadi dan teknik apa yang diajarkan Riley padanya. Riley mengerutkan kening dan melepaskan semburan udara dingin ke seluruh tubuhnya.
Dia terus mengeluarkan udara dingin sampai embun beku menutupi tangannya. Kalian berdua minggir. Aku akan mencoba menggunakan ais palem, kata Riley dan menggunakan tangannya yang tertutup es untuk mengangkat Josephine. Mendesis, mendesis. Embun beku di tangan Riley mendesis saat menyentuh Josephine. Pada saat berikutnya, uap air mengelilingi mereka. Riley menggertakkan giginya dan memindahkan Josephine dari sofa. Pada saat yang sama, sofa tersebut tiba-tiba terbakar. Kai dengan cepat memadamkan api dengan air. Dia juga terus mengawasi Josephine dan sangat mengkhawatirkannya. Tuan Dragon, apa yang terjadi dengan Josephine? Tanya Kai khawatir. Riley menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Apa yang saya ajarkan padanya adalah teknik biasa. Aku tidak mengerti mengapa dia menjadi seperti ini. Kai menjadi lebih cemas ketika mengetahui bahwa Riley tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, suhu di ruang tamu terus meningkat, membuatnya terasa seperti di dalam tungku. Setelah beberapa saat, Melanie, Lisbeth, dan Liana tidak tahan lagi dan berlari keluar. Kai dan Riley bermandikan keringat saat mereka tetap berada di ruang tamu dan berjuang keras melawan gelombang panas dengan energi spiritual mereka. Pada saat yang sama, mereka mengamati Josephine dari dekat. Meskipun suhunya tak tertahankan, tidak ada jejak keringat di wajah Josephine. Selain kulitnya yang memerah, dia tampak baik-baik saja. Tiba-tiba, Riley tersentak dan melebarkan matanya. Saya pikir saya mendapatkannya. Mungkinkah ini konstituen berapi-api yang legendaris? Petik 2. Konstituen yang berapi-api. Kai tertegun sejenak. Dia menatap Riley dengan tatapan kosong. Melihat ekspresi bingung Kai, Riley menjelaskan, konstituen berapi-api adalah kondisi tubuh yang langka. Seseorang dengan konstituen yang berapi-api dapat berkultivasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Juga, begitu seseorang dengan konstituen berapi-api berkelana ke budidaya energi spiritual, tubuhnya akan berhenti takut api. Dia tidak akan merasakan panasnya bahkan jika dia berdiri di tengah api yang berkobar, dan api itu tidak akan melukainya. Kai sepertinya menyadari sesuatu setelah mendengar penjelasan Riley. Dia mengangguk dan berkata, apakah itu mirip dengan seseorang dengan konstituen yang dingin? Begitu mereka berkelana ke kultivasi energi spiritual, orang itu akan berhenti terpengaruh oleh suhu rendah, kan? Petik 2. Kai tahu tentang konstituen dingin karena putri Rasmus, Rene, memilikinya. Namun, Rene belum memulai kultivasi energi spiritual saat itu. Ketika dia menderita energi dingin, dia membutuhkan Sterry Campus untuk menghilangkannya darinya. Kalau tidak, dia bisa mati. Kai tidak pernah berharap Josephine memiliki konstituen yang berapi-api. Dia tidak pernah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Konstituen yang berapi-api berkali-kali lebih kuat daripada konstituen yang dingin. Melanie dan saudara perempuannya, Liana, dilahirkan dengan bakat untuk menyihir. Meskipun itu adalah kemampuan yang unik, itu artinya jika dibandingkan dengan konstituen yang dingin dan tidak banyak membantu dalam kultivasi. Di sisi lain, orang dengan konstituen dingin berkultivasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun Rene memulai perjalanan kultivasinya lebih lambat darimu, kekuatannya kemungkinan sebanding dengan milikmu sekarang, Riley menjelaskan kepada Kai dengan sabar. Bab 707 semuanya sama. Kai tercengang mendengar Riley menyebut Rene. Dia memandang Riley dengan bingung dan bertanya, Riley, bagaimana kamu tahu tentang Rene? Juga, bagaimana Anda tahu bahwa dia memiliki konstituen yang dingin? Apakah dia sudah memulai kultivasi energi spiritual? Pertanyaan Kai membuat Riley menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan masalah tentang Rene. Tolong jangan tanya lagi. Anda akan menemukan semua jawaban yang Anda cari pada tanggal 15 Juli. Sekarang, mari kita tunggu pacar Anda bangun, jawab Riley. Dia menolak untuk terus berbicara tentang masalah ini. Ada beberapa hal yang belum bisa dia katakan pada Kai. Melihat bahwa Riley menolak untuk memberitahunya apapun, Kai berhenti bertanya. Lagi pula, dia hanya perlu menunggu sekitar selusin hari lagi hingga tanggal 15 Juli untuk mengetahui semuanya.
Setengah jam kemudian, Josephine secara bertahap membuka matanya, dan suhu ruang tamu dengan cepat turun kembali normal. Josephine tercengang melihat sofa terbakar. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada kebakaran? Ya, saya tidak sengaja menyebabkan kebakaran ketika merokok barusan. Kai tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Josephine. Dia memilih untuk berbohong karena dia takut dia tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, Josephine selalu berpikir bahwa dia adalah orang biasa. Karena itu, dia akan sulit menerima jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki konstituen yang berapi-api. Selanjutnya, itu hanya tebakan Riley dan belum dikonfirmasi. Jadi, masih terlalu dini untuk memberitahunya. Josephine, kamu baru saja mulai mempelajari suatu teknik. Bagaimana perasaanmu? Riley bertanya pada Josephine. Josephine sedikit mengernyit dan menjawab, aku tidak merasa jauh berbeda dari biasanya, hanya saja tubuhku terasa hangat. Apakah Anda merasa ada pembengkakan di perut Anda seperti ada sesuatu di dalamnya? Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Josephine merasakan medan eliksir dan aliran energi spiritual dalam pelatihan pertamanya, dia telah berhasil memulai budidaya energi spiritual. Josephine langsung merona. Apa yang kamu katakan? Bagaimana perut saya bisa bengkak? Saya tidak hamil. Kai dibuat terdiam oleh jawabannya. Di sisi lain, Riley terkekeh dan berkata, Kai, kamu terlalu tidak sabar. Mungkin hanya satu dari sejuta orang yang bisa merasakan keberadaan medan eliksir pada percobaan pertama mereka. Dia harus belajar dengan kecepatannya sendiri. Tiba-tiba, Lisbeth dan Melanie menyadari bahwa Josephine telah bangun dan masuk ke ruang tamu untuk menemuinya. Lisbeth mengobrol dengan Josephine dan lega mengetahui bahwa Josephine baik-baik saja. Namun, Lisbeth mau tak mau merasa sedikit iri padanya. Dia percaya bahwa Riley mengajari Josephine teknik karena statusnya sebagai pacar Kai. Di sisi lain, Lisbeth bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik kultivasi. Riley memandang Lisbeth dan tahu apa yang dia pikirkan. Karena itu, dia berkata, Lisbeth, aku mengajari Josephine teknik sederhana. Nanti, dia bisa mengajarimu agar kalian berdua bisa berlatih bersama. Aku juga bisa mempelajarinya. Lisbeth sangat gembira. Riley tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah Anda semua menguasai teknik itu, saya akan mengajari Anda teknik tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kalian semua adalah wanita Kai. Kamu bisa membantu Kai setelah kamu menjadi lebih kuat. Lisbeth tersipu setelah mendengar kata, wanita Kai, dan menjadi bingung. Sementara itu, Kai memelototi Riley. Dia tahu Riley mengatakan itu dengan sengaja untuk membuatnya bermasalah. Namun, Josephine tampaknya tidak keberatan atau mengatakan apapun. Bab 708 membuat dirimu terbunuh. Sebenarnya, Josephine tidak menentang gagasan Kai bersama Lisbeth. Bagaimanapun, dia dan Lisbeth adalah teman baik. Jika Kai mengambil Lisbeth sebagai pendamping tambahan, Josephine akan selalu memiliki sahabatnya bersamanya. Meskipun Josephine bisa menerima Lisbeth, bukan berarti dia bisa mengizinkan Kai untuk bersama wanita lain. Dia pasti akan menentang jika Kai mengambil Melanie atau Liana sebagai pendamping tambahannya. Suasana di ruang tamu menjadi sedikit canggung. Tiba-tiba, Liana menjerit dan menekan tangannya erat-erat ke kepalanya. Dia sepertinya kesakitan. Liana, ada apa? Melanie bergegas menghentikan Liana agar tidak jatuh. Ayah baptis memanggilku. Aku harus berbicara dengannya. Liana mengerutkan kening dan tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang bisa dia laporkan kepada Raja Racun. Liana tahu dia akan mendapat masalah jika dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, jika dia berbohong padanya, Raja Racun pada akhirnya akan mengetahui kebenarannya. Lagi pula, dia tidak bisa membawa Kai padanya. Liana, kamu seharusnya tidak kembali ke Mapleton. Kami tidak yakin apakah Raja Racun membunuh orang tua kami. Mari kita selidiki dulu. Melanie tidak ingin Liana kembali ke Mapleton. Jika Raja Racun membunuh orang tua mereka, Liana akan kembali menjadi seorang pembunuh. Tidak, aku tidak punya pilihan.
Jika saya tidak segera kembali, Godfather akan mengaktifkan parasit dan membuat saya menderita. Jika parasitnya mati, aku juga akan mati. Liana menggelengkan kepalanya. Raja Racun memiliki banyak bawahan, dan dia mengendalikan mereka menggunakan metode ini. Jangan khawatir tentang itu. Merdragon dapat membantu Anda untuk menghapus parasit. Dia adalah seorang kultivator terkenal, Melanie menasihati Liana. Liana menggelengkan kepalanya. Ayah baptis saya telah membesarkan saya selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja seperti ini. Liana, apa yang akan kamu lakukan jika Raja Racun adalah orang yang membunuh orang tua kita? Apakah Anda akan menerima pembunuh orang tua kami sebagai kerabat Anda? Selanjutnya, Raja Racun ingin Anda menangkap Kai. Karena kamu tidak bisa menangkapnya, dia akan menghukummu saat kamu kembali. Melanie khawatir dan terus berusaha membuat Liana tetap tinggal. Liana tetap diam sebelum berkata dengan tenang, aku akan bertanya kepada ayah baptis tentang orang tua kita. Adapun kegagalan saya untuk menangkap Kai, saya tidak berpikir dia akan melakukan apapun untuk saya. Lagi pula, dia telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Liana bersikeras untuk kembali ke Mapleton. Dia tidak tahan untuk meninggalkan tempat dia dibesarkan. Brody tidak akan berbohong. Karena dia mengatakan Raja Racun menanam racun tawon pada orang tuamu, itu pasti benar. Anda bisa berada dalam bahaya jika Anda bersikeras pergi ke sana, Riley memperingatkan Liana. Saya tidak peduli itu mungkin berbahaya. Saya harus kembali dan bertanya kepada ayah baptis. Liana menolak untuk mundur. Aku akan pergi denganmu, kata Kai tiba-tiba. Kai, apakah kamu gila? Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Josephine menjadi khawatir ketika Kai melamar ke Mapleton bersama Liana. Karena Raja Racun ingin menangkapku, dia akan terus mengirim seseorang untuk menculikku. Oleh karena itu, sebaiknya aku pergi ke Mapleton dan menemuinya. Poison King bahkan tidak pada tingkat kekuatan Sander. Sejak aku membunuh Sander, kenapa aku harus takut pada Raja Racun? Kai tampak tidak peduli. Liana menatap Kai dengan ekspresi heran. Dia tidak mengharapkan dia untuk secara sukarela pergi ke Mapleton bersamanya. Kamu seharusnya tidak meremehkan kemampuan ayah baptisku. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster senior, dia mahir dengan racun. Selanjutnya, Liana ragu-ragu tetapi memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tampaknya Raja Racun masih memiliki beberapa rahasia yang tidak berani diungkapkan Liana. Racun tidak bekerja pada saya, jadi saya tidak perlu takut. Kamu bisa mengantarku ke sana, jawab Kai. Ada alasan lain mengapa Kai meminta Liana untuk membawanya ke Mapleton. Bagi Kai, makhluk beracun di Mapleton adalah sumber yang bagus untuk budidayanya. Bab 709 Kembalinya ke Mapleton. Kai lebih khawatir bahwa Raja Racun tidak akan menggunakan racun padanya. Dia berharap Raja Racun akan melepaskan semua makhluk beracun padanya. Dengan begitu, Kai bisa menyerap semua energi racun mereka ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik fokus untuk mengubahnya menjadi energi spiritual. Kemudian, dia bisa menggunakan energi spiritual untuk meningkatkan kemampuannya. Kai, apakah kamu gila? Melanie menatap Kai tidak percaya. Hanya Riley yang mengerti maksud Kai. Dia tersenyum dan berkata, adalah baik bagi Kai untuk pergi ke Mapleton dan menangani masalah di sana. Itu akan mencegah masalah di masa depan. Karena Riley setuju dengan Kai, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Liana memandang Kai dan memperingatkan, Kai, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Anda harus memikirkannya kembali. Petik 2. Kai menjawab dengan tegas, aku tidak perlu memikirkannya. Jika saya tidak pergi dengan Anda tahu hukuman seperti apa yang harus Anda hadapi di Mapleton. Jangan mencoba meyakinkanku bahwa Raja Racun akan memaafkan. Saya tidak akan percaya. Liana tidak menyangka Kai akan mengkhawatirkannya atau bersedia menghadapi bahaya untuknya. Karena itu, dia ragu-ragu sebelum berkata, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ayah baptis ingin aku membawamu kembali hidup-hidup untuk mengubahmu menjadi Raja Mayat. Untuk membentuk Raja Mayat, seseorang perlu mengirim orang hidup ke ruangan yang penuh dengan makhluk beracun dan membiarkan makhluk itu menggigitnya.
Selanjutnya, orang tersebut harus dikurung di sana selama 7 hari. Jika dia selamat setelah 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Sejauh ini, belum ada yang berhasil. Semua orang terkejut mendengar wahyu Liana. Mereka tidak menyangka Raja Racun melakukan sesuatu yang kejam dan menggunakan manusia untuk eksperimen semacam itu. Kai, kamu tidak bisa pergi. Tolong jangan pergi, Josephine memegang lengan Kai dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak bisa membiarkan Kai menghadapi bahaya seperti itu. Di sisi lain, Kai menjadi semakin bersemangat setelah mendengar penjelasan Liana. Awalnya, dia berencana pergi ke Mapleton untuk mencari makhluk beracun. Karena Raja Racun ingin mengubah Kai menjadi Raja Mayat, itu lebih dari yang bisa Kai minta. Dia tidak sabar untuk menyerap semua racun dari makhluk beracun itu. Dengan begitu, dia bahkan mungkin naik ke peringkat baru. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Kai menghibur Josephine sebelum beralih ke Liana. Ayo pergi sekarang. Aku hanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liana bingung melihat betapa antusiasnya Kai. Awalnya, dia mengira dia akan takut dan menjadi ragu-ragu setelah mendengar wahyunya. Dia tidak berharap menemukan dia bersemangat sebagai gantinya. Biarkan aku memberitahu ayah baptis dulu, jawab Lina. Melihat betapa bertekadnya Kai, Liana tidak punya pilihan selain keluar dari mansion dan menghubungi Raja Racun. Segera, Liana masuk lagi dan berkata, saya telah memberitahu ayah baptis. Kita bisa pergi sekarang. Kai mengangguk dan mengikuti Liana keluar dari mansion. Josephine dan Lisbeth memandang Kai dengan cemas. Liana melihat betapa khawatirnya mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Bahkan Liana terkejut dengan dirinya sendiri karena mengatakan itu. Dia tidak menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan untuk Kai dan teman-temannya. Mungkin ada hubungannya dengan Melanie. Kemudian, Kai dan Liana menuju ke bandara dan mengambil penerbangan ke barat daya sebelum melakukan perjalanan ke Mapleton. Sementara itu, Riley tidak berlama-lama di Horrington. Dia membawa Josephine dan para wanita lainnya di atas kapal ke laut. Meskipun Josephine dan Lisbeth tidak tahu kemana dia akan membawa mereka, mereka tidak bertanya tetapi mengikutinya dengan patuh. Kai duduk di samping Liana dalam penerbangan mereka. Dia memegang lengan Liana dan mencondongkan tubuh ke dekatnya. Liana tampak acuh tak acuh terhadap sentuhannya. Dia tidak mendorongnya pergi tetapi membiarkannya menempel padanya. Banyak penumpang lain menyaksikan ini dan mengirim pandangan menghakimi Kai. Apakah dia tidak malu bersandar pada wanita seperti itu? Biasanya, wanita yang menempel pada pria. Bab 710-20 tahun dendam. Setelah kita keluar dari rencana, kamu harus mematuhi instruksiku. Anda tergila-gila dengan saya karena saya telah merayu Anda. Oleh karena itu, Anda harus terlihat sedang jatuh cinta. Kalau tidak, mereka bisa melihat melalui tindakan itu, bisik Liana untuk mengingatkan Kai. Kai mengangguk sedikit dan memeluk Liana lebih erat. Dia mengendus dalam-dalam aromanya dan menatapnya dengan kerinduan yang obsesif. Sementara itu, Raja Racun melihat dirinya di cermin di kamar tidurnya di Mapleton. Kemudian, dia perlahan mengambil foto. Itu telah berubah sedikit kuning karena usia dan menunjukkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Raja Racun muda. Pada saat itu, dia memiliki rambut hitam dan terlihat tampan. Sementara itu, wanita di foto itu cantik dan bersemangat dalam balutan gaun bermotif bunga. Wajahnya mirip dengan Melanie dan Liana. Raja Racun memandangi wanita di foto itu dan membelai wajahnya. Tatapannya berubah lembut saat dia berkata, Faye, sudah 20 tahun. Waktu berlalu begitu cepat, dan sekarang, putri Anda telah dewasa. Dia sangat mirip denganmu. Aku memikirkanmu setiap kali aku melihatnya. Anda telah mengkhianati saya 20 tahun yang lalu. Sekarang, saya akan membuat putri Anda membayar dosa-dosa Anda. Lihat, aku sudah menyiapkan ruangan. Setelah dia kembali, aku akan menjadikannya istriku. Saya percaya ketika saya meniduri putri Anda, itu akan terasa seperti melakukannya dengan Anda. Raja Racun bergumam pada foto itu, dan hasrat membara di matanya.
Segera, wajah wanita itu menjadi buram karena gosokannya yang terus-menerus. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu kamar dan bergegas masuk, menyebabkan Raja Racun melompat kaget. Dia dengan cepat melemparkan foto itu ke atas meja. Itu adalah salah satu bawahan Raja Racun. Dia menjadi takut ketika dia melihat bahwa Raja Racun sedang dalam suasana hati yang buruk. Wajahnya menjadi pucat saat dia menjelaskan dengan cepat, Raja Racun, Nona Liana telah turun dari pesawat. Dia akan tiba di Mapleton dalam beberapa jam. Bawahan itu menunduk dan tidak berani menatap tatapan Raja Racun. Tentu, aku mengerti. Raja Racun mengangguk dan melambaikan tangannya. Bawahan itu segera menggigil, dan seekor serangga hitam terbang keluar dari mulutnya. Setelah serangga itu terbang keluar, mata bawahannya melebar, dan dia memuntahkan darah sebelum mati. Seseorang datang ke sini dan singkirkan tubuh ini. Raja Racun memerintahkan. Dia tidak repot-repot melirik mayat itu lagi. Tak lama kemudian, seseorang masuk dan menyeret mayat itu. Kemudian, Raja Racun melihat melalui jendela dengan mata penuh keinginan. Saya telah melawan selama 20 tahun. Sekarang, saya akhirnya bisa mewujudkan keinginan saya. Petik 2. Dengan itu, Raja Racun mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Labelnya mengatakan afrodisiak. Dia telah membesarkan Liana selama 20 tahun dan mengenal karakternya dengan baik. Meskipun Liana terlahir dengan pesona yang menggoda, dia tidak akan membiarkan pria manapun menyentuhnya. Karena itu, dia membutuhkan tindakan ekstra untuk membawanya ke tempat tidur. Sementara itu, Kai dan Liana telah tiba di sebuah kota di barat daya. Mereka berjalan keluar dari bandara seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Cuaca di sini jauh lebih hangat daripada Horrington, jadi semua orang berpakaian ringan. Orang bisa melihat banyak wanita muda bercelana pendek. Liana juga telah berganti pakaian. Dia sekarang mengenakan celana pendek denim kecil yang dipasangkan dengan singlet putih dan kacamata hitam besar. Penampilannya menarik perhatian banyak pria. Jika Kai tidak terus memegang lengannya, beberapa pria akan mencoba untuk memukulnya sekarang. Liana adalah kecantikan yang langka. Oleh karena itu, banyak pria tidak bisa menahan perasaan cemburu melihat Kai menempel begitu dekat dengannya. Mereka memelototinya dengan permusuhan, tapi Kai tidak peduli.